Supaya tidak bingung, saya buat sederhana dan simpel sebagai berikut. Roh dan ruh itu berbeda. Kalau roh itu babon atau induk atau bibit. Sedangkan ruh itu anakannya atau anaknya dari babon atau induk atau bibit. Atau seperti ini. Roh itu maha suci. Kalau ruh itu datnya suci. Atau roh itu maha hidup, sedangkan ruh itu datnya hidup. Atau lagi, roh itu madu, sedangkan ruh itu rasanya madu. Roh itu yang menghidupkan, sedangkan ruh itu yang dihidupkan. Klik lo ya. Lebih jelas dan dalamnya lagi, yang orang Kristen sebutkan sebagai Bapa Allah, atau yang orang Islam sebutkan sebagai Allah adalah yang sering saya katakan sebagai Romo atau Roh Mono atau Roh Tunggal atau babonnya roh atau induknya roh atau bibitnya roh. Awal mula sebelum kejadian. Sebelum ada apa-apa dan apa-apa belum ada. Itu yang pertama ada dan mengadakan apapun ialah Romo atau Roh Mono atau Roh Tunggal atau babonnya roh atau induknya roh atau bibitnya roh atau sucinya suci yang juga sering saya katakan sebagai gaibnya gaib. Juga sering saya katakan sebagai maha suci. Ini yang menghidupkan. Sedangkan yang orang Kristen sebutkan sebagai Kristus atau Al-Masih atau anak Allah, dan orang Islam menyebutnya sebagai Rasul atau Nur Muhammad adalah yang sering saya katakan sebagai Dat Maha Suci Hidup atau Ruh Suci atau Ruh Kudus. Ini yang dihidupkan, yang sering saya katakan juga sebagai hidup atau Gusti, yang berarti maksud guru sejati. Lalu, kalau yang menghidupi Pak Web, apa dan siapa? Yang menghidupi, ya yang dihidupkan itu tadi toh, yaitu Kristus atau Al-Masih atau anak Allah, kata orang Kristennya. Kalau kata orang Islamnya, Rasul atau Rasul atau Nur Muhammad alias hidup. Yang sering saya katakan sebagai Dat Maha Suci Hidup atau Ruh Suci atau Ruh Kudus atau hidup atau Gusti, yang berarti maksud guru sejati. Yang dihidupkan kan itu toh. Jadi yang menghidupi yaitu yang dihidupi Pak Web, apa dan siapa? Yang dihidupi adalah jasad atau tubuh yang berisi 4 anasir atau sedulur papat, atau Yesus atau Muhammad kalau istilah agamanya, yang berisi Al-Masih atau Nur Ilmu Muhammad. Yang ini yang arti maksudnya Yesus dalam Kristennya atau Muhammad
kalau dalam Islamnya. Yang sering saya katakan sebagai manunggaling kawula Gusti atau sedulur papat kalimo pancer dengan wujudnya. Sering juga saya katakan sebagai putra Rama. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud Yesus atau Isa itu adalah manunggaling kawula Gusti. Maksudnya, wujudnya manusia manunggal dengan 4 anasirnya atau sedulur papatnya. Kalau di Islamnya yang dimaksud Muhammad itu sama, adalah wujudnya manusia manunggal dengan nur ilmu Muhammadnya. Jadi, kalau seluruh manusia hidup di dunia ini, sedulur papat kalimo pancernya manunggal jati semua, berarti semuanya adalah Yesus. Semuanya adalah Muhammad. Lah kalau begitu, arti maksudnya Yesus atau Muhammad itu wujud bentuk blegernya manusia ya Pak Web? Iya, namun bukan manusia yang 4 anasir atau sedulur papatnya belum manunggal. Melainkan manusia yang manunggal dengan 4 anasirnya atau sedulur papatnya. Seperti itu maksudnya. Lah kalau manunggal jati Pak Web, lain lagi tuh. Awas jangan salah tafsir loh ya. Kalau manunggal jati berarti maksud wujud manusia manunggal dengan 4 anasirnya atau sedulur papatnya dan hidup atau gustinya. Lah ini yang dimaksud manunggal jati. Kalau istilah agama Kristennya, Yesus yang berarti maksud wujud dan 4 anasir yang sudah manunggal tadi, manunggal dengan Kristusnya. Kemudian setelahnya disebut sebagai Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu ada wujud, ada 4 anasir dan hidup. Jadi satu kesatuan. Ini yang dimaksud manunggal jati. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga bisa menjalankan atau melakukan tugasnya, yaitu setelah diselamatkan oleh Maha Selamat, kemudian selanjutnya menyelamatkan alam semesta seisinya. Karena itu Yesus Kristus disebut juga sebagai Sang Juru Selamat. Kalau di istilah agama Islamnya, Muhammad yang berarti wujud dan nur ilmu Muhammad yang sudah manunggal tadi, manunggal dengan nur Muhammadnya. Kemudian setelahnya disebut sebagai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada wujud, ada nur ilmu Muhammad, dan ada nur Muhammad. Jadi satu kesatuan. Ini yang dimaksud manunggal jati. Muhammad, nur Muhammad, dan nur ilmu Muhammad menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga bisa menjalankan atau melakukan tugasnya, yaitu setelah disucikan oleh Maha Suci, kemudian selanjutnya mensucikan alam semesta seisinya. Sebab itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut juga sebagai sang pemberi syafaat. Oke? Edan tenang.
Selanjutnya, mari kita simak lagi dengan baik pencerahan dari Wong Edan Baku. Dalam kekristenannya, kesimpulannya, Tuhan yang orang Kristen katakan sebagai Bapa Allah, yang sering saya katakan sebagai Romo, atau Roh Mono, atau Roh Tunggal, atau Babonnya Roh, atau Induknya Roh, atau Maha Suci Hidup, adalah yang menghidupkan Ruh Suci, atau Ruh Kudus, atau Dat Maha Suci Hidup, yang orang Kristen menyebutnya sebagai Kristus. Dan Ruh Suci atau Ruh Kudus atau Dat Maha Suci Hidup yang orang Kristen menyebutnya sebagai Kristus adalah yang menghidupi Yesus atau Isa dan 4 anasir atau Al-Masih. Tersebutlah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat alam semesta seisinya. Dalam keislamannya, kesimpulannya, Tuhan yang orang Islam katakan sebagai Allah, yang sering saya katakan sebagai Romo atau Roh Mono, atau Roh Tunggal, atau Babonnya Roh, atau Induknya Roh, atau Maha Suci Hidup adalah yang menghidupkan Nur Muhammad, yang orang Islam menyebutnya sebagai Muhammad. Dan Nur Muhammad yang orang Islam menyebutnya sebagai Muhammad adalah yang menghidupi wujud atau raga dan nur ilmu Muhammad. Tersebutlah sebagai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat bagi alam semesta seisinya. Nah, dengan ini maka yang perlu kita renungkan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita sebagai seseorang yang telah mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dirinya hendak kemana. Kalau pengikut Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat alam semesta seisinya, sudahkah panjenengan menyelamatkan walau hanya seekor kuman yang juga menjadi bagian dari isi alam semesta ini? Kalau pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang pemberi syafaat alam semesta seisinya, sudahkah memberi syafaat walau hanya pada seekor bakteri yang juga menjadi bagian dari isi alam semesta ini? Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, kalau di dalam keyakinan atau kepercayaan Kristennya, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di dalam keyakinan atau kepercayaan Islamnya, adalah filosofi orang atau manusia yang sudah manunggal jati atau yang telah berhasil mengerti, memahami, mengetahui, dan mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Yang sering saya katakan sebagai putra kekudangane Romo. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, kalau di dalam keyakinan atau kepercayaan Kristennya, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam keyakinan atau kepercayaan Islamnya, atau putra kekudangane Romo kalau istilah laku spiritual hakikat hidupnya, adalah
makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Dikarenakan sudah manunggal jati, yang artinya sudah mengerti, memahami, mengetahui, dan mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak ke mana. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, kalau di dalam keyakinan atau kepercayaan Kristennya, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam keyakinan atau kepercayaan Islamnya, atau putra kekudangane Romo kalau di dalam istilah laku spiritual hakikat hidupnya. Ini memiliki kemanusiaan yang normal, sekaligus keahlian, keilahian yang lengkap. Kemanusiaannya yang normal dan wajar serta alami atau natural menunjang semua kegiatan normalnya dalam daging. Sedangkan keilahiannya melaksanakan pekerjaan maha suci hidup itu sendiri. Baik kemanusiaannya maupun keilahiannya, keduanya berserah pada kehendak kuasa maha suci hidup. Arti maksudnya, entah itu kemanusiaannya atau keilahiannya, itu keduanya sama-sama berwahyu pancalaku. Masih ingat kan apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib? Substansi Kristus dan Nur Muhammad adalah ruh suci atau ruh kudus atau keilahian. Oleh karena itu, substansinya adalah substansi maha suci hidup itu sendiri. Substansi ini tidak akan menyela pekerjaannya sendiri, dan ia tidak mungkin melakukan apapun yang merusak pekerjaannya sendiri, ataupun mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Ruh yang menghidupkan daging adalah Kristus atau Nur Muhammad. Dan karena itu Kristus atau Nur Muhammad yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang adalah Romo. Artinya roh mono atau roh tunggal atau babonnya roh atau induknya roh atau maha suci hidup. Sesungguhnya tidak ada yang aneh dan berlebihan dalam hal ini. Karena ia memiliki substansi sebagai Romo, artinya roh mono atau roh tunggal, atau babonnya roh atau induknya roh, atau maha suci hidup, yang secara sederhana disebut Tuhan. Dan memiliki watak Romo, artinya roh mono atau roh tunggal, atau babonnya roh atau induknya roh, atau maha suci hidup, yang secara sederhana disebut Tuhan. Serta hikmat dalam kelakuannya. Ketika berkelakuan, melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang belum Yesus Kristus atau manusia yang belum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum manunggal jati. Mereka yang menyebut dirinya Kristus atau Nur Muhammad atau Putra Romo, tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, adalah para penipu, para pecundang, dan para munafik. Kristus atau Nur Muhammad atau Putra Romo bukan sekedar manifestasi Tuhan di dunia, akan tetapi juga merupakan daging khusus
yang dimiliki Tuhan selagi ia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia-manusia dalam semesta alam seisinya. Wujud bentuk daging ini bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh sembarang makhluk, tetapi yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di dunia dan mengungkapkan watak Tuhan, mewakili Tuhan, dan memberikan kehidupan, syafaat, keselamatan yang sempurna bagi alam semesta seisinya. Cepat atau lambat, para Kristus palsu, para Nur Muhammad palsu, para Putra Romo palsu, yaitu para mayat-mayat hidup, itu akan jatuh, celaka, dan hancur. Bisa, kejadiannya bisa sebelum kiamat, artinya peralihan zaman kehidupan, atau ketika kiamat terjadi. Karena betapapun mereka mengaku itu dan ini, sebagai ini dan itu, namun mereka tidak memiliki substansi Kristus atau Nur Muhammad atau Putra Kekudangannya Romo. Artinya semuanya pinjaman sementara yang lambat laun akan diambil oleh sang empunya. Bisa mengerti dan memahami apa arti maksud dari penyampaian saya ini kan? Dan mengetahui kemana arah tujuan penyampaian saya ini toh? Kalau iya, coba jawab. Apa dan siapa itu Yesus Kristus? Atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo. Itu sang pemimpin yang adil, seadil-adilnya bagi dirinya sendiri dan alam semesta seisinya. Itulah Ratu Adil, itulah Satria Paningit, sang juru selamat yang bisa menyelamatkan apapun dari cengkeraman Dajjal. Sang pemberi syafaat yang bisa menyempurnakan apapun dari kehancuran yang akan dilakukan oleh Dajjal, yang sering saya katakan sebagai Satria 55. Dan ini sudah muncul, sudah hadir, sudah ada, sudah lahir, dan sudah bertugas di mana-mana. Karena tidak terlampau lama lagi pergantian atau peralihan zaman sampai di Hamim 1. Edan tenan. Tercerahkan kita semuanya. Salam, satu wujud, jiwa dan raga. Penuh kesadaran cinta, kasih sayang, dan maha suci hidup. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu bersabda, Sri Astu Swasti Prajabiah. Sekalian alam semesta seisinya, tanpa terkecuali, lir ing sambikolo, amanggih yuwono, pinayungan mring ingkang moho suci, Basuki Yuwono Teguh Rahayu, selamat, morah mareh untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom, serta sepuh saya yang senantiasa ki ngudang romone. Om. Santi, 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan rahayu sagung dumadi.